Oke guys, bertemu kembali dengan Libero Pangkas Rambut. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara memangkas rambut jenis style low taper ya. Untuk klien kita adalah anak-anak. Untuk jenis rambutnya ini jenis rambut yang jigrak. Apabila dipotong terlalu pendek dapat mengakibatkan rambut tersebut langsung berdiri semua alias jigrak ya. Langsung saja untuk pertama-tama kita basahi dulu rambutnya untuk memudahkan kita pada saat parting ya, karena rambut customer kita ini sudah basah sekali. Oke, bisa dilihat di video. Setelah itu kita melakukan parting. Kita akan membentuk pola section, yaitu box section ya, dimana box section itu untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Kita awali dulu dari sisi kanan. Untuk ini adalah cara untuk membentuk box section ya, atau berbentuk kotak, makanya disebut dengan box section. Lalu kita bentuk di bagian belakang garis lurus. Kita cukup menggunakan sisir parting saja ya rekan-rekan. Untuk sisir yang saya gunakan ini adalah jenisnya sisir parting ya, sisir parting. Ini bisa kita lihat. Lalu kita gunakan juga penjepit ya, berfungsi untuk menjepit rambut yang sudah selesai kita parting. Beres di bagian belakang, kita lanjutkan di sisi kiri. Caranya sama, kita bentuk garis dulu dengan bagian ujung sisir parting. Karena sisir parting ini sangat enak sekali, di bagian ujungnya ada rongga, ada jeda yang bisa digunakan untuk menarik rambut ya. Ini bisa kita lihat, itu adalah bentuk jepitan kecil ya yang saya gunakan. Ini untuk jenis jepitan ada bermacam-macam, ada jenis jepitan kecil, ada jenis jepitan buaya. Lalu jangan lupa untuk menjepit bagian poni juga ya. Bisa kita lihat sudah mulai terlihat untuk box section kita. Oke, selanjutnya kita mulai dengan guard line, membentuk guard line atas dengan guard clipper nomor 3 ya. Guard clipper nomor 3 kita close, dibantu dengan sisir untuk pembatasnya. Kita bentuk guard line-nya. Untuk guard line pola low ini dimulai dari V-spot bawah ya. Guard line atasnya tidak terlalu tinggi, kita bentuk dari samping ke belakang, lalu ke samping lagi ya, samping kanan, belakang, dan samping kiri ya. Caranya sama, kita cukup membuat pola dengan sisir lalu ditahan dengan sisir ya. Bisa juga menggunakan teknik C-move atau menggerakkan clipper dengan seperti huruf C ya, ke dalam lalu keluar, itu adalah C-move ya. Kita sedang membuat pola guideline atas ini. Untuk guideline sendiri biasanya disebut juga dengan garis bantu atas ya teman-teman. Kita cross check ulang. Untuk bagian yang kurang presisi kita benahi, karena dalam membuat guideline ini sangat penting untuk menentukan tingkat kepresisian dari potongan yang akan kita buat agar lebih presisi, itu saja ya. Dan sebagai batasan kita dalam membuat garis dan menghilangkan garis nantinya, karena customer kita datang minta potongan low taper ini seperti ini ya. Untuk guideline atasnya membuatnya dengan guard clipper nomor 3. Beres dengan guard clipper nomor 3, guideline atas kita buat guideline bawah atau garis bantu bawah dengan clipper guard nomor 1, levernya kita close ya. Oh ya teman-teman, untuk teknik cukuran low taper ini area bermainnya tidak seluas atau tidak sebesar dari membuat pola high ya. Jadi untuk gradasinya tetap hanya polanya itu tidak terlalu besar-besar. Kalau biasanya di high ini polanya 1 jari, untuk low ini adalah bisa setengah jari, itu rekan-rekan, karena area bermainnya sangat sempit. Jadi kita menyesuaikan area bermain untuk cukuran low. Itulah perbedaannya dengan cukuran high ya. Kita masih membentuk guideline bawah dengan 1, levernya kita close,
Jangan lupa ketika membuat guideline bawah kita gunakan burst fade atau sikat ya untuk menyikat. Ya, ini customer kita ada cekungan di bagian belakang kepala, itu adalah tekniknya menggunakan kita tarik dulu kulitnya sampai keluar sampai datar baru kita clipper. Selanjutnya kita gunakan satu open untuk menghilangkan guideline bawah tadi yang dibuat dengan satu lever close ya. Kita gunakan satu open untuk menghilangkan garis guideline bawah yang dibuat dengan guard clipper nomor 1. Untuk tekniknya sama, kita menggunakan teknik pola ya, menggerakkan dari bawah ke atas itu. Ya, bisa dilihat untuk teknik clippernya kita sedang menggunakan guard clipper nomor 1, levernya kita close. Ulangi, kita buka untuk menghilangkan lever close tadi nih sampai dengan ke semua sisi. Untuk area bermainnya ingat ya rekan-rekan, karena ini cukurannya jenisnya low taper, untuk area bermainnya sedikit-sedikit saja. Selesai dengan satu open, kita hilangkan dengan 1,5 levernya kita close ya, 1,5 levernya kita close tepat di atas guideline atau garis bantu yang dibuat oleh satu open tadi ya. Kita menghilangkan satu open dengan 1,5 close, kita buat di atasnya garis bantu tadi. Bisa kita lihat untuk prosesnya. Jangan lupa di cross check dan dibersihkan dengan sikat atau burst fade ya, untuk memudahkan kita dalam melihat apakah garis yang sudah kita bentuk atau kita buat sudah hilang. Selanjutnya kita gunakan 1,5 open untuk menghilangkan 1,5 close tadi. Di atas 1,5 close tadi kita hilangkan 1,5 close tadi dengan 1,5 open ya. Tekniknya sama, kita menggunakan teknik pola sampai dengan mengelilingi kepala yang garisnya sudah terbuat oleh 1,5 close tadi. Kita hilangkan dengan 1,5 open. Ini ya, bisa terlihat, sudah mulai terlihat cukurannya. Oke, kita cross check ya, bisa dilihat sudah mulai terlihat. Beres dengan 1,5 open, kita gunakan guard clipper nomor 2, levernya kita close. Langsung saja kita blending atau kita sambungkan dengan guideline atas yang dibentuk dengan 3 level close tadi ya. Kita sambungkan ke guideline atas, kita sambungkan dengan teknik blending ya. Teknik blending ini digunakan untuk menyambungkan ya. Kita sambungkan ke guideline atas dengan guard clipper nomor 2, levernya kita close. Ini ya, kita blending dari naik turun gerakannya secara berulang-ulang. Sudah mulai terlihat. Selanjutnya kita lakukan overcomb ya. Perhatikan untuk teknik pemegangan sisir ini sangat mempengaruhi untuk hasil overcomb ya, karena jenis cukuran yang kita buat adalah low taper. Jadi dalam menggunakan overcomb tidak usah terlalu banyak-banyak sehingga mengakibatkan terbentuknya pola baru, dan pola tersebut bisa nanti naik, semakin naik gitu ya. Bisa kita lihat sudah mulai terlihat untuk bentuk cukurannya. Untuk teknik pemegangan sisir jangan lupa bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Kita hanya memotong rambut, tidak banyak. Untuk overcomb hanya rambut yang keluar dari sisir saja agar lebih presisi, dan tugas dari overcomb itu tadi adalah untuk membentuk shape atau bentuk cukuran sesuai dengan bentuk kepala customer kita. Tuh. Ingat dalam penggunaan overcomb, hati-hati, tidak usah terburu-buru. Kita lihat benar-benar, harus teliti mana rambut yang masih belum presisi ya, bekas dari membuat guideline tadi ya. Kita gunakan overcomb ini. Ya, perhatikan kita sedang menggunakan teknik overcomb, teknik horizontal ya. Kita gunakan teknik horizontal. Untuk teknik overcomb kemarin sudah saya jelaskan, ada teknik vertikal dan horizontal ya. Kita gunakan kaca untuk melihat apakah overcomb yang sudah kita lakukan sudah sesuai yang kita inginkan atau belum, atau masih ada yang perlu kita overcomb.
seperti itu ya. Jadi rekan-rekan sering-sering menggunakan kaca ya kan, dari ulangi ketika kita melaksanakan mencukur. Jadi kaca itu berfungsi untuk sebagai alat komunikasi dan alat bantu visual ya dari tukang cukur tersebut atau barber tersebut ya. Jadi gunakanlah kaca semaksimal mungkin untuk melihat hasil cukuran kita apakah sudah sesuai atau belum ya. Ini kita sedang menggunakan teknik vertikal, bisa dilihat gerakan clipper dari bawah ke atas ya. Biasanya ini untuk sama fungsinya untuk menyambungkan ya teman-teman, untuk menyambungkan, bisa dilihat sambil kita cross check ulang. Selanjutnya kita melakukan teknik blending ya. Teknik blending kita ambil 20% helai rambut dengan gunting penipis ya, untuk lebih mengkonekkan antara guideline atas yang kita buat tadi dengan hasil overcomb agar tidak patah. Ingat, rambut kostumer kita ini jenis rambut jigrak, apabila terlalu pendek dapat mengakibatkan rambut tersebut berdiri semua. Rekan-rekan ya, jadi harus hati-hati ya. Gunakan gunting penipis ini untuk memblending, dimana kita mengambil 20% saja dari helai rambut. Itu fungsinya untuk memblending. Kita gunakan alat bantu sisir juga, jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam itu fungsinya berbeda, bukan memblending. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu untuk menipiskan ya. Oke, selanjutnya beres dengan gunting penipis, kita buat outline ya dengan trimmer. Sambil kita cross check, kita buat garis outline dengan trimmer. Untuk teknik pemegangan trimmer harus diperhatikan ya rekan-rekan, karena apabila terlalu dalam, untuk pisau yang bagian dalamnya itu atau pisau yang bergerak itu, atau biasa disebut dengan blade, itu bisa mengakibatkan kostumer sakit atau bahkan bisa melukai kostumer ya. Jadi hati-hati, perhatikan untuk teknik pemegangan clippernya ya. Jangan lupa untuk membersihkan rambut-rambut halus yang ada di sekitaran leher. Untuk memotong area yang biasanya berbentuk cekungan itu, kita tarik dulu sampai dengan lurus kulitnya, baru kita potong, yaitu karena kostumer kita ini ada cekungan di area lehernya tuh ya. Jangan lupa untuk membersihkan rambut-rambut halusnya ya. Setelah itu kita sikati. Oke, kita masih menggunakan trimmer untuk membuat outline. Beres dengan outline, selanjutnya kita bersihkan dengan sikat untuk rambut-rambut halus hasil cukuran tadi. Selanjutnya kita mulai melepas jepitan, kita mulai mengerjakan rambut atas. Untuk rambut atasnya, kostumer kita tidak ingin dikurangi banyak-banyak ya. Jadi karena kostumer kita ini ingin style seperti di model curtain ya, jadi kita buat layer di area samping kanan dan samping kiri rambut bagian atas agar lebih presisi bentuknya dan tidak ada yang panjang tidak sama ya. Ini adalah teknik layer yang kita bentuk, ambil section per section dengan sisir parting tadi bagian ujungnya, lalu kita ambil bagian kanan dan kirinya agar connect dengan guideline atas tadi ya, tidak ada yang melebihi sehingga tidak terkesan disconnect ya. Ini tekniknya, teknik trappingnya bisa rekan-rekan lihat. Kita sedang membuat layer di bagian samping kanan dan samping kiri agar poni dari kostumer kita ini atau jenis cukuran kita ini tidak ada yang melebihi daripada guideline atas ya. Sambil kita cross check, sudah beres, kita lanjutkan ke area kiri. Sama untuk tekniknya, kita jepit
Lalu kita tarik, kita hanya ambil ujung-ujungnya saja ya, untuk mempresisikan agar tidak melebihi guideline atas. Alhamdulillah sudah berjalan 14 menit. Semoga rekan-rekan yang masih menyaksikan video tutorial yang di Biro Pangkas Rambut buat ini, semoga bisa segera mempraktekannya ya. Yang belum punya usaha cukur, semoga bisa segera membuka usaha cukur rambut sendiri ya. Semoga laris dan ilmunya bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Tuh. Oke, beres. Kita buat layer di area samping-sampingnya, kita cross check ulang, kita cross check. Oke, kita mulai teknik trapping untuk area atasnya ya. Kita menggunakan point cut, dimana kita ingin memberikan sentuhan tekstur pada rambut customer kita ini agar tidak terkesan patah akibat dari blunt cut atau gunting lurus tadi ya. Kita berikan sedikit tekstur. Untuk teknik point cut ini adalah teknik menggunting sebesar 45 derajat ya. Bisa dilihat ini kita sedang melakukan point cut ya. Beres di sektor tengah, kita lanjutkan ke sektor kanan dan sektor kiri sama. Untuk next time video tutorial akan saya jelaskan bagaimana teknik point cut dan teknik gunting lainnya ya, dan banyak teknik menggunakan gunting ini ya. Kita berikan point cut, masih sama, kita di area kiri. Jadi untuk memotong rambut bagian atas ini butuh keterampilan khusus dalam menggunakan gunting dan sisir ya, mulai dari melipat rambut, menaruh sisir, dan melipat gunting ya, harus terbiasa ya, karena ini untuk memotong area atas. Kunci dari cukuran adalah ada di area atas itu ya, bisa kita lihat, saksikan. Oke, selanjutnya kita ambil diagonal section, kita ambil untuk area poninya agar presisi ya, karena customer kita ini masih duduk di bangku sekolah. Jadi untuk area poni saya bentuk di atas alis ya, agar tidak terkena rahasia rambut dari sekolah dan masih aman untuk stylenya ya. Si teknik sama, kita di sektor kiri, kita masih menggunakan gunting ya. 17 menit, semoga bermanfaat videonya untuk rekan-rekan sekalian yang masih belajar. Silahkan tinggalkan di kolom komentar apabila ada masukan, kritik, dan saran. Kita di sini belajar bersama. Oke, bisa dilihat itu before-nya. Ini before-nya di samping kiri, ini before-nya di samping kanan. Bisa dilihat ya, ini after-nya ya, ini after-nya. Terima kasih. Salam satu gunting, Biro Pangkas Rambut.